Hai semuanya, kali ini kita akan belajar memahami dan mencipta cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi adalah karya tulis beralur normal yang bersifat imajinatif dengan hal-hal mustahil yang wajar bahkan dilebih-lebihkan. Meskipun secara logika tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total sepenuhnya merupakan imajinasi pengarang. Semua yang ada di dalam cerita, seperti nama, tokoh, latar, dan peristiwa, murni rekaan penulis dan tidak ada di dunia nyata. Sementara itu, fantasi irisan menggunakan sebagian unsur dunia nyata, misalnya nama tempat atau peristiwa yang benar-benar ada, tapi dimodifikasi dengan fantasi. Berdasarkan latar waktu, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Latar waktu sezaman menggunakan satu latar waktu, seperti masa lalu, masa kini, atau masa depan saja. Sementara itu, latar lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa lalu, atau masa kini dan masa depan. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau hal-hal di luar nalar. Kedua, menggunakan imajinasi tinggi. Ketiga, latar waktu dan tempat bisa tidak nyata. Keempat, tokoh bisa berasal dari dunia nyata atau dunia hayalan. Kelima, alur bersifat maju, mundur, atau campuran. 6. Bahasa yang digunakan bervariasi dan imajinatif. Unsur kebahasaan cerita fantasi. Pertama, kata ganti orang seperti aku, dia, mereka. Kedua, kata kerja tindakan seperti berlari, terbang, melawan. 3. Kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Keempat, dialog langsung atau tidak langsung. Kelima, kata hubung, waktu, dan sebab akibat. Karakteristik kata atau kalimat pada cerita fantasi. 1. Penggunaan kata keterangan atau latar, lintas ruang dan waktu. Contoh kata keterangan lintas waktu. 5 abad yang lalu, tiba-tiba aku berada di tahun 3050 setelah lonceng abad berbunyi. Contoh kata keterangan tempat fantastis. Di kerajaan peri bintang, di balik pintu teleportasi, tepat di jantung dimensi kristal. Kedua, penggunaan kata ganti orang yang variatif. Meskipun sering menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku untuk menceritakan pengalaman langsung. Ketiga, penggunaan kata atau kalimat ekspresif dan kuat. Bahasa dalam cerita fantasi cenderung ekspresif atau penuh emosi dan menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat untuk memperkuat penggambaran suasana dan karakter. Contoh, menggantikan marah dengan murka hebat atau wajahnya membara, menggantikan sedih dengan air mata mengalir deras bagai sungai, atau pilu menusuk jantungnya. Keempat, penggunaan ragam bahasa percakapan. Meskipun narasi bisa formal, dialog antar tokoh sering menggunakan ragam bahasa percakapan sehari-hari agar terasa lebih hidup dan ekspresif. Kelima, penggunaan kalimat langsung sebagai dialog. Kalimat langsung yang ditandai dengan tanda kutip 2 digunakan secara dominan untuk menyajikan percakapan para tokoh yang seringkali menjadi inti dari konflik dan aksi dalam cerita. Contoh, cepat lari, monster itu sudah di belakangmu.
seru Kayla panik. Keenam, penggunaan kata hubung penanda urutan. Urutan waktu atau konjungsi kronologis. Ini penting untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi dalam alur cerita. Contoh, setelah itu, kemudian, seketika, akhirnya, dan saat itu. Pola pengembangan isi pada cerita fantasi. Pola pengembangan orientasi dapat dikembangkan dengan pola pengenalan tokoh, pengenalan latar, baik itu latar tempat dan waktu, atau pengenalan konflik awal. Pola pengembangan komplikasi sering menggunakan pola melompat waktu atau lintas ruang, misalnya tiba-tiba berpindah dimensi atau zaman, sebab akibat yang unik atau kejutan. Pola pengembangan resolusi dapat ditutup dengan pola pengubahan waktu, misalnya kembali ke dunia nyata, atau adanya kejutan untuk mengakhiri konflik. Struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pembuka cerita yang memperkenalkan. Yang kedua ada komplikasi, yaitu bagian inti cerita yang berisi munculnya masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagaimana penyelesaian cerita yang mencakup pemecahan masalah. Tips mengembangkan cerita. Pertama, gunakan kata atau frasa benda yang kaya. Kata benda seperti pedang ajaib, mahkota emas, ramuan penyembuh. Frasa benda seperti pedang berapi yang berkilau, mahkota emas bertahta permata. 2. Variasikan kata atau frasa sifat. Kata sifat seperti mistis, menakutkan, megah, anggun. Frasa sifat seperti sangat menakjubkan, begitu memukau, dan amat berbahaya. 3. Perkaya kata keterangan. Contoh keterangan waktu. Seketika, seraya, sambil, kemudian, setelah itu, akhirnya, tiba-tiba. Keterangan tempat, di sana, di kejauhan, di balik bukit, cara atau keadaan. Dengan hati-hati, secara diam-diam, dan dengan gagah berani. 4. Gunakan kata sambung yang tepat. Kata sambung waktu seperti ketika, saat, sewaktu, setelah, sebelum, dan sesudah. Sebab akibat seperti karena, sebab, sehingga, maka, akibatnya. Syarat, jika, andai, seandainya, bila, apabila, sekiranya. Langkah penyusunan cerita fantasi. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tokoh dan watak. 3. Menentukan latar seperti latar tempat, waktu, dan suasana. 4. Menyusun alur, mulai dari orientasi, komplikasi, klimaks, hingga resolusi. 5. Menentukan konflik dan penyelesaiannya. 6. Menulis cerita secara runtut dan konsisten. Contoh cerita fantasi yang ada di Kalimantan Barat. Pertama, ada Batu Betaruk dari Sambas. Kedua, ada Dara Juanti dari Sintang. Ketiga, ada Buaya Kuning dari Mempawah. Keempat, ada Padang 12 dari Ketapang.